Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning para sobat gold. Pada kesempatan kali ini perkenalkan, saya Rizky Maulana, salah satu agent of gold resmi ya dari EO Gold. Pada kesempatan kali ini saya mau men-sharingkan sedikit apa yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti EO Gold Academy. Pada kesempatan kali ini yaitu saya akan men-sharingkan sedikit perbandingan antara hitungan menabung di bank versus menabung emas. Mungkin bagi sebagian dari sobat EO Gold pernah menanyakan bagaimana sih kira-kira perbandingannya antara menabung di bank dan emas. Nah, ini yang bisa kira-kira mungkin pernah teman-teman semua rasakan, yaitu mungkin ada yang merasakan gaji naik tapi kebutuhan nggak pernah cukup, atau mungkin aset berkurang dengan menabung di bank. Impiannya sudah terwujud karena harga impian semakin mahal. Terus ya mungkin ada beberapa orang yang memiliki sifat konsumtif, boros sehingga sulit menabung, dan bahkan beberapa orang bingung merencanakan masa depan. Nah gitu ya. Nah, dengan dari materi yang akan saya sampaikan ini mungkin bisa jadi solusi atau wasilah buat rekan-rekan gimana caranya menjaga aset, gimana caranya supaya hasil kerja kerasnya rekan-rekan semua nggak sia-sia gitu ya, membuat impian rekan-rekan bisa jadi lebih cepat tercapai, bisa menahan sifat konsumtif, terus teman-teman semua juga jadi bisa mudah merencanakan masa depan, dan kita sebagai agent juga akan mudah meyakinkan konsumen seperti itu ya. Nah, berikut perhitungannya. Sebelum masuk perhitungan, rekan-rekan semua, ada beberapa problem-problem yang mungkin ini dirasakan oleh sebagian besar masyarakat ya, sebagian besar orang-orang. Itu yang pertama, mungkin selalu mengandalkan kartu kredit. Mungkin bagi sebagian orang ada yang ingin membeli sesuatu dengan mudahnya menggunakan fitur kredit cardnya seperti itu. Jadi ambil barangnya dulu, bayarnya nanti dicicil atau belakangan. Jadi ya banyak hutang riba. Nah, karena dengan adanya kredit card atau beberapa orang bahkan ada pinjaman online dan lain-lain, sehingga terjerat dengan hutang riba kayak gitu. Nah, ada beberapa orang yang merasakan mungkin penghasilannya meningkat, gajinya meningkat setiap tahun, tapi tetap kok kayaknya nggak bisa nabung gitu ya, padahal menurut perhitungan kayaknya cukup lebih bahkan dan bisa untuk menabung, tapi ternyata nggak bisa gitu ya. Nah, ini selalu pinjam uang untuk kebutuhan darurat. Dampak pinjaman online ya, mungkin sebagian besar kita udah sering baca berita gitu ya, bahwa mengerikan sekali gitu ya tentang pinjaman online ini. Nah, dibalik itu semua, dibalik masa-masa itu, sebagian besar orang tetap punya impian sebenarnya. Mungkin ada yang pengen haji dan umroh, mungkin ya sebagian besar rata-rata khususnya umat muslim gitu ya, ingin sekali berkunjung ke Baitullah gitu ya. Lalu ada yang pengen punya rumah impiannya, lalu pengen punya kendaraan impian gitu ya. Terus mungkin ada yang ingin mempersiapkan dana pendidikan impian untuk anak-anaknya kayak gitu ya. Nah, tapi sadar nggak gitu, mungkin bagi sebagian rekan-rekan impian-impian itu kayaknya makin tahun seperti makin meningkat, makin mahal, harga umroh dan haji makin mahal, rumah makin mahal, makin naik nilainya, kendaraan juga sama, dan bahkan ini fakta yaitu biaya pendidikan itu hampir naik gitu ya, bahkan sampai menyentuh 142 juta seluruh biaya sekolah anak dari mulai TK gitu ya sampai lulus kuliah gitu kira-kira. Nah, ini ada menurut seorang seorang terkaya di Hong Kong kalau saya nggak salah, namanya Lee Kang Sing. Dia menyatakan ini solusi finansial itu dia membaginya menjadi 5 dengan persentase 60% kebutuhan pokok, 10% untuk tabungan dan investasi, 10% lifestyle, 10% zip, love,
dan 10%-nya adalah persiapan dana darurat gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah menabung itu baiknya tabung uang, deposito atau emas gitu ya, karena kan sebagian besar dari kita tahunya adalah jenis tabungan ada 3 itu gitu ya, menabung uang atau mungkin deposito, tabungan uang berjangka. Yang sekarang lagi lumayan ngetren itu menabung emas gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sana coba kita lihat statistik Bank Indonesia tentang inflasi gitu ya. Nah, inflasi ini apa sih rekan-rekan dan teman-teman sekalian? Inflasi ini tuh adalah kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi terus menerus gitu ya, dan hampir setiap tahunnya naiknya itu berkisar 5-8% per tahun teman-teman. Nah, ini contohnya gitu ya, anggaplah jika rata-rata inflasi 6% aja per tahunnya, dari 5-8% kita ambil tengah-tengahnya di 6%. Misalnya ada harga sebuah makanan, di sini tercantum misalnya pizza, harganya tahun ini misal satu loyang itu sekitar 100.000, maka kemungkinan besar tahun depan itu akan naik jadi sekitar 106.000. Nah, jika kita punya tabungan gitu ya 100.000 di tahun ini, kemungkinan besar tahun depan gitu ya, dengan pertumbuhan tabungan itu hanya sekitar 1%, uang kita di tahun depan dari 100.000 itu hanya jadi 101.000 gitu. Nah, berarti untuk uang kita udah nggak cukup lagi tuh buat beli satu loyang pizza gitu ya. Tapi seandainya kita punya tabungan yang bisa menghasilkan nilai kenaikan sampai dengan 15%, uang kita kemungkinan jadi 115.000 di tahun depan gitu ya. Maka insya Allah tabungan kita tetap bisa memenuhi kebutuhan kita itu gitu. Coba. Nah, ini mungkin contohnya terlihat cukup jauh, cukup tinggi teman-teman ya. Mungkin teman-teman dan rekan-rekan sekalian banyak merasakan di sekitaran yang lebih dekat. Mungkin ada beberapa orang yang merasakan ada paket makanan mungkin yang harganya 10.000 atau 20.000 gitu ya satu paketnya. Nah, kemudian tahun depan atau mungkin beberapa bulan kemudian si penjualnya menaikkan harga gitu ya, menaikkan harga mungkin dari 10.000 tadinya jadi 11.000, atau mungkin yang 20.000 jadi 22.000. Nah, inflasi ini sering secara nggak sadar teman-teman naik gitu ya, menaikkan terus, tapi kitanya itu memaklumi gitu ya, artian mewajarkan, oh wajar lah naik gitu ya, padahal sebenarnya inflasi itu seharusnya nggak terjadi gitu ya. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Karena seperti ini teman-teman, inflasi itu menyebabkan daya uang yang kita miliki itu menjadi berkurang daya belinya gitu ya. Dalam artian misal satu paket makanan tersebut harga 10.000, harusnya dengan uang 100.000 kita bisa dapat 10 paket gitu ya. Nah, begitu dia naik jadi 11.000, berarti kita cuma dapat jadi 9 paket gitu, nggak jadi dapat 10 paket lagi. Nah, terus yang kedua, kewajarannya itu adalah ketika misalnya naik dari 10.000 menjadi 11.000, nah kita akan merasakan, oh nggak apa-apa lah cuma naik 1.000 doang gitu ya, padahal sebenarnya itu udah naik 10% teman-teman gitu loh. Ya, melebihi nilai inflasi rata-rata gitu. Rata inflasi sekitar hanya 5-8% per tahun, ini naiknya sampai 10%. Nah, jadi itu yang kewajaran yang kadang-kadang kita maklumi, tapi sebenarnya itu sedikit demi sedikit nggak sadar mengurangi daya beli uang yang kita miliki gitu. Nah, tabungan mana nih pertanyaannya yang kenaikannya bisa diatasi inflasi? Nabung uang di bank, deposito, atau menabung emas? Nah, kita lihat ya data dan faktanya. Pertumbuhan tabungan, nah tabungan di bank itu naiknya itu sekitar 0,1 sampai dengan 1% per tahun, itu pun ya bunga riba, itu pun belum termasuk biaya dan lain-lain. Nah, ini kebijakan bunga bank ya yang saya tahu juga memang kisarannya seperti ini. Kalau kita punya tabungan hanya 0 sampai 1 juta dalam setahun itu bunganya 0%, 1 juta sampai 50 juta bunganya 0,9%,
50 juta sampai 500 juta itu 1,05, 500 juta sampai 1 miliar itu 1,3% per tahun, dan tabungan di atas 1 miliar baru kita dapat bunga lebih kurang 2% per tahun gitu ya. Kira-kira hitungannya nggak jauh beda dari sini ini. Berarti kenaikannya itu di bawah inflasi, karena inflasinya kan 5-8% per tahun, sedangkan maksimal kenaikannya 2% per tahun. Nah, ini contoh, misalnya teman-teman punya punya uang 10 juta, maka bunganya 0,9% per tahun gitu ya. Ada 90.000 berarti bunganya. Nah, tapi ada perhitungan pajak. Nah, ini pajaknya itu lebih kurang di 20%. Bunga setelah pajaknya maka hanya sisa 72.000. Nah, biaya administrasi setahun, teman-teman. Nah, biaya administrasi ini lebih kurang 138.000 gitu ya. Dari mana dapatnya? Nah, mungkin ada beberapa rekan yang mungkin merasakan gitu kan ya, ada aja potongan tiap bulan tuh kalau kita pakai jasa bank, ya potongan biaya admin, potongan biaya ATM dan lain-lain. Ini 138.000 itu kalau dibagi 12 itu lebih kurang sekitar 11.500, mungkin hampir 12.000. Bahkan sekarang beberapa bank mungkin potongannya udah sampai 15.000 per bulan gitu ya. Nah, ini hasil bunga bersihnya malah nyusut jadi minus 66.000 teman-teman. Kenapa? Karena bunganya hanya 72.000 tapi dipotong biaya administrasi 138.000. Makanya total saldonya malah jadi 9.934.000. Jadi nabung malah turun gitu nilainya ya, bukan malah jadi naik, malah jadi turun gitu kira-kira. Nah, mungkin ada sebagian orang yang akan berpendapat, kan sekarang udah mulai banyak nih tabungan yang dia nggak ada pertambahan nilai banknya, tapi juga nggak ada potongannya gitu ya, tiap bulannya di administrasinya nggak ada. Nah, benar teman-teman, ada memang beberapa yang seperti itu, tapi permasalahannya adalah kalau seperti itu, anggaplah kita nabung 10 juta, maka tahun depan uang kita ya tetap 10 juta gitu, benar nggak kepotong. Tapi permasalahannya 10 juta tahun ini dengan 10 juta yang tahun depan, kira-kira daya belinya tetap sama nggak dengan perhitungan inflasi yang seperti saya sebutkan di awal tadi kayak gitu. Nah, jadi nggak ada pertumbuhannya, jadi stagnan ya. Sedangkan ada inflasi gitu, berarti tetap aja hitungannya jadi minus kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini jika menabungnya dengan metode konvensional tidak menjadi tambah kaya, tapi malah menjadi semakin miskin. Nah, lalu berikutnya, bagaimana pertumbuhan deposito? Nah, deposito ini adalah tabungan berjangka yang menjanjikan bunga lebih besar daripada tabungan konvensional gitu ya. Nah, ini contoh perhitungan di tahun 2007, ada seorang yang punya uang 1 miliar gitu ya. Dia melakukan deposito di bank gitu ya, dengan bunga maksimal 10% per tahun dan bunga berbunga. Maka 5 tahun kemudian itu hitungan uangnya akan berkembang menjadi sekitar 1,64 miliar gitu ya. Ini dari mana perhitungannya? Ini sudah disebutkan gitu ya. Jadi di tahun pertama dari 1 miliar itu kan 10% jadi 1,1, terus tahun depannya lagi, tahun keduanya dari 10% dari 1,1 jadi 1,2, terus seperti itu hingga hitungannya jadi 1,64 miliar dalam waktu 5 tahun. Nah, bagaimana jika seandainya di tahun 2007 ini orang ini membelikan emas gitu ya. Membelikan emas itu di tahun 2007 itu lebih kurang harga emas 1 gramnya itu di 200.000 rupiah teman-teman. Karena kan semua, maka seorang ini bisa punya lebih kurang 5 kg emas gitu ya. Nah, sedangkan di 5 tahun kemudian di tahun 2012 harga 1 gram emas itu menjadi 550.000 per gram. Maka nilai yang dimiliki seorang yang tadi beli emas, nilai emasnya menjadi 2,75 miliar teman-teman. Nah, dibandingkan dengan menabung deposito ada selisih lebih kurang 1,1 miliar teman-teman. Nah, ini cukup besar selisihnya gitu ya. Nah, jadi inilah perbedaan antara sedikit perbedaan antara deposito dengan menabung emas gitu ya. Ini contoh perhitungan deposito, bahkan di sini hampir nggak ada ya yang 10% mungkin hitungannya gitu ya, dan 1 tahun rata-rata mungkin maksimal 5% dan lain, berarti lebih kecil lagi perhitungannya nah gitu. Nah, ini emas murni itu pertumbuhannya rata-rata 15-40% bahkan per tahun. Nah, ini yang sebelah kiri itu adalah grafik normal gitu ya, kenaikan harga emas dari
tahun 2014 sampai 2019. Sedangkan 2019 kemarin hingga 2020 itu ada cukup anomali gitu ya, pelonjakan yang tinggi. Salah satu faktor tertingginya yaitu disebabkan oleh pandemi gitu ya. Jadi kenaikannya begitu melonjak sekali dari 700.000 tiba-tiba melesat langsung di 800 bahkan sampai 900.000, menyentuh angka di 1 jutaan yang lebih kemarin gitu ya. Ini contohnya dari 2011 hingga 2020 pertumbuhannya gitu ya. Rata-rata kecenderungannya selalu naik walaupun ada penurunan gitu ya di tiap hari atau di tiap bulannya. Nah, sebenarnya emas adalah tabungan terbaik. Nah, menyimpan emas untuk impian-impian Anda, gimana caranya? Nah, ini rekan-rekan ya, kenaikan harga biaya ONH ya. Biaya ONH itu nilai asalnya cuma berapa, terus 30 tahun kemudian jadi berapa gitu ya. Biaya ONH, jadi ini perhitungannya, ini harga emas dulu di 2019, November 2019 itu hanya di 768.000 per gramnya, hanya dalam kurang dari waktu 1 tahun ya, karena pergerakan anomali itu naik menjadi 1.063.000 titik tertingginya ya per gramnya, seperti itu. Nah, ini contoh perhitungannya di UNH Haji pada tahun 2005 itu nilai besaran ONH itu hanya sekitar 23.500.000, dengan pada saat 2005 itu harga per gram emas 135.000 per gram. Maka pada 2005 ya, butuh 174 gram emas untuk satu orang bisa berangkat haji gitu teman-teman ya. Nah, begitu seterusnya kenaikannya. Tahun 2006 naik jadi 26.500.000, harga emasnya naik jadi 175.000. Tapi menariknya adalah jumlah emas yang dibutuhkan malah jadi lebih sedikit, yaitu 151 gram. Nah, begitu seterusnya hingga tahun 2020 kemarin, perhitungan 2020 kemarin gitu ya. Ini biaya tahun 2020 itu sekitar 35.235.000-an. Nah, di Agustus waktu itu ya 2020 itu salah satunya cukup yang tertinggi, harga emasnya 1.036.000. Maka satu orang itu hanya butuh 34 gram emas gitu ya. Nah, seandainya pada tahun 2005 gitu ya, si orang itu punya 174 gram emas, maka di tahun 2005 itu hanya satu orang yang berangkat. Tapi seandainya dia punya 174 gram emas, atau mungkin dia bahkan menabung gitu ya selama hampir 15 tahun dapat 174 gram emas, ini bukan jadi hanya dia yang berangkat gitu, dia bisa berangkat dengan membawa keluarganya gitu, karena bisa sampai 5 orang yang berangkat untuk haji gitu ya, gitu teman-teman. Nah, rekan-rekan semuanya. Nah, lalu ada pertanyaan berikutnya, dapat gaji dari bonus dan bonus dari perusahaan, kira-kira simpan dalam bentuk apa ya baiknya? Ini contoh lagi teman-teman ya. Saya di tahun 2017 ada si A dan si B gitu ya, punya dapat gaji dan bonus kurang 15 juta. Nah, si A memilih nabung di bank gitu ya misalnya, sedangkan si B gitu ya memilih untuk dikonversikan bonus dan gaji ini menjadi emas. Nah, di tahun 2017 itu harga 1 gram emas itu hanya di sekitar 591.000 per gram, hampir 16.000. Maka si orang itu punya emas sekitar 26,7 gram. Sedangkan si A menabung hanya 15 juta aja. Nah, lalu berikutnya pada tahun 2020, 3 tahun kemudian gitu ya, kalau dikonversikan gitu ya, nah si A gitu ya uangnya bukan malah jadi bertambah, malah jadi berkurang gitu ya, bisa jadi 14,9 juta, mungkin bahkan lebih kecil lagi nilainya. Karena apa? Karena seperti perhitungan di awal tadi gitu ya, ada penurunan, ada dipotong biaya admin dan lain-lain gitu. Sedangkan si B yang mengkonversi jadi emas di 2020 harga 1 gram emas itu bisa sampai 1.050.000 per gram. Nah, dia menilai uangnya menjadi 28 juta gitu ya, naik hingga hampir 2 kali lipatnya gitu ya. Gitu. Kenaikan emas lebih tinggi dari inflasi sehingga mempercepat impiannya teman-teman dan rekan-rekan semua. Nah, ini contoh ya
apa yang dibelanjakan orang Indonesia dengan uangnya gitu ya. Sebagian persen, 48% ya itu untuk beli makanan dan lain-lain gitu ya. Sedangkan sisanya banyak yang bukan makanan, untuk lifestyle, ganti handphone, motor dan lain-lain segala macam. Nah, dengan menabung emas ini akan menahan gitu ya, karena orang-orang jadi agak harus wah kalau mau ini harus jual dulu atau gimana dulu gitu ya, merasa sayang gitu ya, karena emasnya kan niatnya untuk impian gitu ya, nggak mungkin untuk umroh, nggak mungkin untuk membeli kendaraan, untuk memiliki anak dan lain-lain. Jadi ini dengan menabung emas itu bisa menahan sifat konsumtif. Nah, ini contohnya ya, tabel perbandingan menabung uang di bank dan menabung emas. Menabung di bank itu tergantung inflasi dan dananya sulit berkembang. Sedangkan di simpan emas itu anti inflasi dan nilainya cenderung naik setiap tahunnya. Bunga tabungannya rendah dan bahkan tergolong riba. Nah, dengan menyimpan emas itu insya Allah anti riba gitu ya, karena memang nilainya naik bukan karena kemauan orang gitu ya, memang ini udah jadi ketetapan gitu. Nah, selalu ada biaya admin, sedangkan kalau menyimpan emas ya nggak ada biaya penyimpanan. Terus ada pajaknya gitu ya setiap bulannya. Kalau menabung di bank, kalau di emas nggak ada pajaknya gitu. Adanya limitasi dan aturan bank gitu ya. Limitasinya maksudnya adalah ketika misalnya teman-teman punya tabungan yang lumayan tinggi, besar nih gitu nilainya ya, mungkin ada ratusan juta miliaran, itu setahu saya kebijakan bank adalah kalau kita mau ngambil uang kita itu harus ada H-1 atau H-2 persetujuan dulu. Jadi kita pengajuan dulu untuk mengambil uang kita baru bisa diambil. Sedangkan kalau kita emas ya udah milik kita gitu kan ya, kita mau jual hari itu, mau gadai hari itu, mau itu udah urusan kita, nggak perlu apa-apa lagi gitu. Nah, ketika ada gangguan sistem, uang bisa ditarik atau ada mungkin potensi hilang gitu ya. Kalau di emas insya Allah nggak ada gitu ya, bahkan lebih mudah dicairkan gitu loh untuk mendapatkan uang. Nah, ini sebenarnya ada videonya gitu ya, video mungkin ada beberapa rekan-rekan yang mungkin udah pernah tahu gitu ya, udah sering lihat juga. Ini sebenarnya cuplikan videonya itu adalah ada seorang nasabah di sebuah bank yang punya deposito kalau saya nggak salah nilainya hingga 20 miliar. Itu dia nggak bisa narik uangnya gitu, dia nggak bisa ngambil uangnya dengan berbagai macam alasan. Dan ini nggak cuma satu ya, mungkin rekan-rekan teman-teman banyak juga dapat video atau info tentang banyaknya orang yang nggak bisa ngambil uang tabungan depositonya gitu ya. Bahkan ada beberapa bahkan yang hilang gitu depositonya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya agar dapat terhindar dari bak inflasi dan mendapatkan semua manfaat emas. Yang pertama, membuat alokasi dana ideal gitu ya. Dan seperti yang tadi saya jelaskan di awal gitu ya, ada perhitungannya, pembagiannya 60%, 10%, 10%, 10%, 10% gitu. 60% untuk gaya hidup, 10% swap, 10% lagi lifestyle gitu ya, 10% lagi dana darurat, dan 10% lagi tabungan. Ini suatu perhitungan kasar aja. Misal rekan-rekan yang punya uang gaji gitu ya, atau penghasilan 5 juta per bulan, berarti alokasinya seperti apa? Berarti 3 jutanya untuk kebutuhan gaya hidup 60% gitu ya. Nah, terus 500.000 karena 10%-nya bisa untuk jadi tabungan gitu. Nah, 500.000 tabungan bisa dapat berapa sekarang? Kalau di EOL Gold itu bisa dapat hingga 0,5 gram gitu ya. Jadi begitu pun perhitungannya. Yang mungkin yang merasa gajinya, wah saya mah gajinya cuma sekian nih, cuma UMR misalnya cuma 3 juta, insya Allah masih tetap bisa teman-teman gitu ya. 3 juta 10%-nya 300.000 gitu ya, berarti masih bisa dapat 0,3 gram di EOL Gold gitu. Jadi insya Allah nggak ada alasan lagi untuk nggak nabung emas gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah menetapkan impian yang dihitung dengan emas. Jadi misalnya contoh rekan-rekan punya impian mau nabung mau umroh gitu ya, butuh dana mungkin sekitar 25 hingga 30 juta. Ya udah, berarti dibagi harga emas sekarang mungkin anggaplah 1 juta per gram, berarti teman-teman butuh 25 hingga 30 gram emas gitu ya untuk menabung. Berarti komitmen dalam dirinya teman-teman atau rekan-rekan menabung
hingga tercapai 25 hingga 30 gram. Nggak boleh dipakai nih emasnya kecuali untuk biaya haji. Jadi itu juga bisa memaksimalkan. Dan yang ketiga, konversikan simpanan jangka panjang menjadi emas gitu ya. Nah ini yang perlu juga jadi titik poin teman-teman semua, rekan-rekan semua, menabung emas itu menabung jangka menengah hingga panjang gitu ya. Semakin lama waktunya justru insya Allah nilainya akan jadi semakin tinggi kayak gitu. Dan jangan dijadikan ini sebagai tabungan jangka pendek gitu. Ibarat kata teman-teman baru nabung bulan ini terus bulan depan mau dijual gitu. Jadi jangan sampai kejadian seperti itu. Kenapa? Karena kecenderungannya nilai emas itu naiknya tuh dari tahun ke tahun teman-teman. Jadi bukan dari bulan ke bulan. Jadi jangan sampai gambling, jangan sampai teman-teman berharap mumpung sekarang mungkin harga emas lagi murah gitu ya, lagi rendah, nanti bulan depan kalau misalnya naik saya mau jual gitu. Jadi ada selisih keuntungan. Jangan, makanya itu perlu tujuan yang jelas, perlu teman-teman konversikan hitungannya menjadi hitungan impiannya gitu ya. Menabung emas ini tujuannya untuk apa kayak gitu. Nah ini konsumen fokus menabung emas secara rutin, keuntungannya dari selisih kenaikan harga emas dan bagus. Sedangkan agent of gold itu mendapat keuntungan sekaligus manfaat menabung emas yang berfokus membangun peradaban. Nah rekan-rekan semua yang ingin tahu gitu ya, mungkin info lebih lanjut bagaimana cara jadi agent of gold atau jadi member of gold gitu ya, maka mungkin mau menabung emas yang lihat video ini di YouTube bisa mungkin dengan komen gitu ya, komen di bawah, ntar kita insya Allah bisa diskusi. Atau yang mau langsung bisa langsung WhatsApp saya di 0822 1948 4998 gitu ya. Yang lihat video ini di IG bisa mungkin langsung DM atau komen di postingan ini nanti di bawah, atau mau langsung WhatsApp juga boleh untuk pas respon ya di 0822 1948 4998 gitu ya. Nah ini disclaimer dan cukup mungkin terakhir juga dari saya. Bukan berarti kita nggak butuh gitu ya menyimpan uang di bank. Kita sejauh ini masih tetap butuh gitu ya untuk menyimpan uang di bank, tapi simpan di sana itu hanya secukupnya aja, mungkin untuk operasional dan biaya hidup gitu ya, kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan transaksinya cukup cepat dan cukup mudah, mungkin masih di bank gitu ya. Nah selebihnya dikonversikan dengan emas. Nah maka insya Allah aset kita akan terjaga, terus impiannya rekan-rekan dan teman-teman semua insya Allah juga akan lebih mudah tercapai gitu ya. Nah paling sekian aja dari saya gitu ya bagi rekan-rekan dan teman-teman semua. Yang lihat video ini di YouTube boleh like gitu ya, komen dan subscribe juga. Dan bagi rekan-rekan yang lihat video ini di Instagram boleh di like, boleh komen juga, share juga boleh, atau mungkin yang belum sempat nonton bisa disimpan dulu dan nanti dilihatnya nanti mungkin waktu saat luang gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.